Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota, yaitu yang pertama Ibnu Hafiz Hasibuan, lalu saya sendiri Arsila Ramanina Inggolan, Mega Sagarotu Lumban Tubing, Rizky Mardewina, dan Yemi Matresia. Langsung saja kita mulai ke pembahasan kita. Pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Dan Ivan Kevik tahun 2008 mendefinisikan desain organisasi sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. 6 elemen utama dalam organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Ini merupakan pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Spesialisasi kerja juga biasa disebut pembagian atau division of labor. Tujuannya agar individu tersebut dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. Yang kedua, departementalisasi. Ini merupakan kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Yang ketiga, rantai komando. Ini merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dan tingkatan atas organisasi sehingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali. Ini merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berbeda di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Dan yang keenam adalah formalisasi. Ini merupakan sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibnu Hafiz Hasibuan. Model desain organisasi. Model desain organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, model organisasi mekanistik, dan yang kedua, model organik. Di sini kita akan membahas satu persatu di antaranya. Kita akan membahas terlebih dahulu model organisasi mekanistik. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasikan, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi, yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Dan yang kedua, prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dan peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai model organik. Model organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai kepastian dan perkembangan tingkat tinggi. Organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan. Karena desain dalam organisasi organik diantaranya yaitu yang pertama, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala hal persoalan. Yang kedua, proses motivasi menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Dan yang ketiga, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan ataupun bawahan, dapat mempengaruhi tujuan dan metode departemental. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Yang keenam, proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realitas.
Dan yang terakhir, proses kendali penyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yemima Teresia. Ada 4 faktor-faktor kontingensi. Yang pertama, strategi dan struktur. Sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang mendukung strateginya. Yang kedua, teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan rutinnya teknologi mereka digunakan untuk mengubah input dan menjadi output. Yang ketiga, ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagian organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah. Sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai desain organisasi. Secara garis besar, desain organisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer. Desain organisasi tradisional terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Desain organisasi yang kedua yaitu desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mode sentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Yang kedua, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga, organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Demikianlah hasil kerja kami kelompok 7. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.